sekarang. Nggak lah, jadi polisi aja Mbak. Nah, kalau tadi itu sisi yang lain ya, ternyata berarti Bapak pernah punya pengalaman hal yang seperti itu walaupun tetap statusnya sebagai seorang polisi. Ya. Nah, kalau Ya, ibu saya buat, saya minta dibuatkan, kemudian saya jualan keliling kampung. nggak Jualan. di area pondok pesantren Tidak juga? hanya itu saja. Oh, Jadi ada beberapa item saya jualan itu. Jadi jam sekian saya jualan keliling untuk menjajakan gorengan tadi. itu Kalau dulu pakai apa namanya itu tampah itu ya. Tampah, Di atas kepala itu jualan itu. Coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. salam Sulaka. Ya, kembali hadir ya untuk hari ini sebuah kisah inspiratif yang akan dihadirkan pada hari ini adalah momen khusus bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sakbani. Nah, beliau ini juga terkenal dengan sosok yang humble gitu ya, terus kemudian suka bercanda juga, sering menyapa orang-orang dengan anak-anak muda juga, rasanya gampang akrab dengan siapapun. Dan belum lagi ada kisah yang menarik yang akan kita bahas nanti sebagai inspirasi bagi kita semua. Baik, langsung saja kita akan ketemu dengan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sakbani. Dan saya kebetulan lagi bisa mampir ke ruang kerjanya hari ini ya. Ruang kerja yang menurut saya sederhana tapi menyenangkan. Coba langsung saja saya ngobrol dengan beliau. Iya, apa kabar nih, Nan? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, ini ruang kerja sehari-hari ya, Dan? Iya, ke ruang kerja sehari-hari. Iya. Nuansa coklat biar hangat. Oh gitu ya, seperti sosok bapak nih kayaknya. Iya. Baik, Nan, kita pengen tahu sih sebenarnya Pak Wadi ini emang dulu dari kecil pengen jadi polisi, Dan? Ya, kalau disebut dari kecil mau jadi polisi ya tidak juga ya. Biasanya kan kalau waktu sekolah SD ditanyain cita-cita jadi apa gitu. Ya enggak, artinya kita kalau dari kecil ditanya di sama guru gitu di kelas. Cita-cita kamu mau jadi apa? Jadi orang yang bermanfaat saja ada. Jadi orang jawabannya begitu. Jadi tidak spesifik mau jadi A, B, C-nya. Jadi orang berguna saja bagi masyarakat dah gitu. Terus kemudian kebayangnya mulai kapan nih kalau jadi polisi? Ya sebetulnya jujur awalnya masuk jadi polisi adalah pilihan. Pilihannya artinya kan hidup ini kan pilihan. Pilihannya adalah bisa sekolah melanjutkan jenjang berikutnya dari tingkat SLTA ke jenjang berikutnya lagi yang bisa gratis, ditanggung semua, selesai sekolah langsung kerja. Dapat gaji. Nah, itu pikiran sejak SMP apa SMA, Dan? Itu semenjak istilahnya ya semenjak di masa SLTA itu ya Udah mulai mikir gitu ya? mikirnya ya yang istilahnya tadi yang kita cari yang pastilah gitu. Oke, orang tua gimana, Dan? Ya tentunya kalau orang tua pastinya saya kira hampir semua orang tua pasti mendukung apa yang menjadi pilihan ataupun keinginan dari anak-anaknya ya. Sepanjang mungkin keinginannya tersebut ya tentunya baik, dipandang baik ya pasti akan mensupport gitu. Itu langsung ketujuh saya mau jadi polisi gitu nggak, Nan? Ya tidak tadi, jadi istilahnya itu pilihan saya. Pilihan saya karena kan intinya begini, kita bukan dari keluarga yang berada. Ketika saya ada beberapa pilihan yang dihadapkan ketika kita lulus SMA itu, artinya bisa kuliah umum di perguruan tinggi negeri dan lain-lain lah. Tetapi tadi karena kita terbentur dengan istilahnya ekonomi, kemampuan ekonomi tentunya itu yang menjadi motivasi pilihan saya adalah bisa ke jenjang berikutnya sekolah yang memang bisa gratis dan selesai sekolah bisa langsung kerja. Ya, nggak usah mikir lagi gitu. Ya, gitu. Emang Bapak berapa saudara nih? 4 bersaudara. Jadi kakak-kakak saya 3, saya kebetulan anak terakhir ya, anak bungsu. Biasanya kesayangan anak bungsu nih ya? Pasti dong. Semuanya anak kesayangan. Nah, terus kemudian gimana, Dan? Begitu nyoba langsung tes polisi atau gimana? Ya, tentunya tidak langsung nyoba ya. Jadi awalnya memang tetap saya seperti yang lainnya.
Begitu lulus SMA ini kan sasaran pertama itu adalah perguruan tinggi negeri. Jadi dulu tahun 96 saya lulus sekolah, saya pergi ke Jogja. Ngikut teman yang istilahnya stay di sana, dia bimbel di sana untuk persiapan mengikuti dulu tuh namanya UMPTN. Ujian masuk perguruan tinggi negeri kan. Nah, saya ngikut Tahun berapa itu, Dan? tahun 96 itu, 96. Kemudian saya ngikut sampai sebulan tuh saya ngikut bimbelnya walaupun jadi siswa gelap, artinya tidak daftar, tidak bayar, karena kan tidak punya uang. Jadi teman saya yang masuk di situ saya ngikut aja di dalam itu. Jadi siswa gelap ya. Kemudian sebulan bimbel itu, kemudian UMPTN saya ngikut. Alhamdulillah pas dulu kan pengumumannya pakai koran. Cari deh namanya gitu. Cari langsung namanya di situ. Masuk sebetulnya di salah satu PTN yang ada di Jogja. Tapi kemudian kembali ke kita kan, artinya saya kuliah bagaimana, orang nggak ada biaya kan, nggak ada ekonomi kita, istilahnya dulu orang tua kan prihatin. Ya, saya kembali lagi ke kampung halaman saya. Walaupun udah diterima itu tadi kan. Iya, karena Tapi gimana temennya? temennya lanjut, kuliah lanjut, diterima juga, ya. dia terima, saya balik ke kampung halaman saya baru laporan ke orang tua tuh, saya diterima ini ya, terus gimana? Ya udah mau lanjut kuliah? Nggak usah, saya kerja saja, karena kan kita tahu diri kan, tahu diri tidak punya biaya. Akhirnya saya kerja, sekitar 4 bulan kerja di pabrik. Sempat kerja di pabrik, nah? Iya, sempat kerja di pabrik tekstil dulu tuh di daerah kampung halaman saya di daerah Jatiluhur. Jadi bagian produksi 4 bulan. Di kontraktor di pabrik lah. Ada penerimaan polisi. Oh, dengar kabar itu ya. Info oleh kakak saya bahwa ada penerimaan polisi Bintara waktu itu. Udah saya mau ikut, saya keluar. Dengan resiko bahwa kalau tidak masuk ya nggak kerja lagi kan. Iya. Nggak apa, saya ambil resiko itu. Saya memiliki masih sih saya waktu itu masa saya ending saya di pabrik di sini gitu loh, di bagian produksi saya harus meningkat lagi nih. Nah, makanya saya ambil pilihan itu, keluar dan saya ikut daftar di Secaba Polri di Jawa Barat, di Polda Jawa Barat. Masuk, lulus 1 tahun kemudian, ya alhamdulillah masuk saya. Tes itu ini langsung lolos. Alhamdulillah lolos, masuk. Tes itu saya masuk semuanya. Kemudian saya sekolah 1 tahun di SPN Cisarua tuh dulu tuh di Cimahi daerah Lembang itu. 1 tahun kemudian saya lulus, penempatan di Jakarta. Pertama kali itu di Jakarta, saya ditarik di Jakarta karena sih dengar alasannya karena 10 besar. 20 besar gitu. Ranking 1 dong. Oke. Jadi kayaknya bangga juga orang tua ya. Ya, jadi dinas di sana ditarik di fungsi identifikasi namanya sidik jari. Kemudian 2 tahun kemudian ada penerimaan akpol. Penerimaan akpolnya itu waktu itu di tahun 2000 itu persyaratannya bisa dari Bintara. Dengan catatan, dengan syarat minimal masa dinas 2 tahun. Belum menikah. Kan? Masuk nih kan gitu. Tapi udah punya nggak nih? Belum ada waktu itu. Kita masih konsen ke pekerjaan sama nyenengin keluarga gitu loh kan. 2 tahun itu saya daftar lagi ke Akpol, alhamdulillah lulus. Kurang lebih 3 tahun di Semarang Akpol pendidikan, lulus dapat penempatan di Polda Jawa Barat. Jadilah Inspektur tingkat 2 IPDA dulu. Jadi pertama kali setelah pangkatnya perwira ini di Jawa Barat ya, Mbak? Di Jawa Barat, penempatannya di Jawa Barat. Pantesan logat Bapak ini Sunda banget gitu ya? Ya, karena asal dari sana, Purwakarta, Jawa Barat. Lama juga dinas di Jawa Barat. Iya. Nah, terus ceritanya yang paling support Bapak menjadi polisi ini siapa? Biasanya kan ibu ini kadang-kadang kalau suka ditinggal-tinggal sama anak bungsu kesayangan nih agak berat juga. Nah, itu gimana, Dan? Enggak, semuanya support. Oh, gitu. Pokoknya tadi orang tua kan mendukung, istilahnya orang tuanya mendoakan, mudah-mudahan pesannya kan satu, itu tadi pesannya mudah-mudahan kamu bisa sukses
dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja pesan dari orang tua, terutama ibu ya. Itu sudah jadi semangat tersendiri ya Dan ya. Terus setelah jadi perwira udah mulai ketemu istri nggak nih? Udah mulai ketemu ibu belum nih? Ini ketemu tuh sebetulnya ketemu sama istri saya yang sekarang ini ya, sama istri ini. Pertama ketemunya dulu justru waktu saya pendidikan di Akpol di Semarang. Kebetulan istri saya ini adiknya satu leting, teman satu leting. Oh, jadi gitu. Dan dia pun kuliah di ya. Semarang. Apa tuh bahasanya itu? Jalarning Purino. Apa ya? Tresno. Tresno Jalaran Soko Tresno Kulino. Belibet gitu ya. Artinya ketika kita pesiar, kita main ke tempat kakaknya, kan ketemu di situ. Tapi udah perwira belum Dan? Belum, ya? masih waktu taruna, tapi itu kan hanya perkenalan biasa aja. Masih belum melekat gitu. Nggak ada rasa ingin istilahnya menjadi pacar kah atau jadi istri, belum. Tapi justru rasa itu timbul ketika menjelang lulus. Artinya begini, saya karena tidak punya istilahnya kalau zaman anak sekarang tidak punya pacar ya. Iya, tidak betul. punya Emang beda sih cewek. zaman dulu sama zaman sekarang ya. Nggak, nama istilahnya kan mungkin pacar ya, punya pacar. Karena saya tidak punya pacar, waktu itu mau pelantikan kan di Istana Presiden tuh di Jakarta. Saya nazar, dalam hati saya nazar, diam-diam lah. Nazar ya diam-diam ya. Iya. Saya nazar tuh bahwa ya Allah, siapa kalau nanti saya pelantikan di istana, yang nemenin saya di sana, kalau misalnya itu istilahnya cewek yang memang apa namanya ya, sesuai prasyarat dia ini bisa kita nikahi, saya akan meminta dia untuk jadi calon pendamping saya gitu. Saya nazarnya gitu, saya akan meminta dia jadi calon pendamping ya. Masalah dia mau tidak mau itu urusan lain. Yang penting saya akan meminta dia jadi calon pendamping gitu loh. Nah, dilalahnya pada saat setelah selesai upacara kan kumpul tuh dengan orang-orang tua, ya jaraknya nggak jauh, ketemu sama istri saya ini di situ ngobrol. Iya, karena kan adanya temen. Tapi ya artinya itu sudah jalannya kan, mungkin sudah jalannya lah. Artinya kan ketika ini kumpul kan biasanya kemana itu, ketemu sama ini, ketemu pindah-pindah. Ini dari awal sampai dengan selesai kita di depan istana itu, sampai kita kembali pulang, yang dia juga kembali pulang, kita bareng terus, saling memperkenalkan ke orang tua, saling orang tua, ya itu tadi tanda-tanda jalannya kan begitu. Tapi waktu itu belum ada kepikiran ke nazarnya. Pas saya sudah pulang, nah di perjalanan baru saya ingat, kok saya nazar dulu ya, sebelumnya saya udah nazar begini. Iya, ini apa ini kan ini kan adiknya temen kan gitu. Sudah kita anggap sebagai adik juga, adik seperti adik sendiri gitu kan. Tapi saya sudah janji kan mau minta jadi calon pendamping. Nah, begitu perjalanan beberapa minggu berikutnya setelah selesai pelantikan dan penempatan, baru tuh saya tembak begitu. Mau nggak jadi calon pendamping? Ya kan kaget. Yang sejak kapan kan? Ya nggak ada, pokoknya sejak sekarang saya mau nggak. Itu poin tembak di tempat nih. Ya begitu. Diterima Yundan. Ya setelah sekian beberapa waktu ke depannya, artinya tidak langsung lah, minta waktu segala macam. Kalau kita ngomong untuk menjadi istri seorang polisi, apalagi perwira Yundan, yang kita tahu mutasinya ini kan se-Indonesia Yundan. Ini kan harus disiapin juga. Nah, itu sebelumnya pasti sudah di briefing dulu berarti Yundan. Iyalah, diberi informasi. Tapi udah tahu dari kakaknya kali ya? Enggak juga, kan ayahnya atau orang tuanya kan bukan. Kalau kakaknya ya sama kan perjalanannya kan bareng sama. Tetapi diinformasikan sudah kalau begini jadi istri polisi begini, sering pulang telat mungkin, atau bahkan nggak pulang atau sering pindah-pindah. Karena kan biasanya kalau kita ini kan istilahnya karir ya prajurit karir lah, akan sering dipindah-pindah tugas tour of area. Sudah diinfo dari awal. Ya, dan ibu kayaknya udah siap banget gitu Yundan. Ya, siap tidak siap harus siap. Awalnya kan tidak juga, tapi kan lama-kelamaan kan menyesuaikan. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang itu, saya sering melihat juga Bapak kadang di sela-sela kesibukan. Ini kan jadi Kapolres, ini kan kadang-kadang juga sibuk banget, jadwalnya juga padat. Kadang Bapak suka telepon anaknya. Nah, ini mungkin juga sedikit bisa bagi tips juga sih untuk menyesuaikan sebuah keharmonisan. Saya sering banget lihatnya nih.
Ya, memang kan salah satu kunci untuk perekat itu ya tentunya kan komunikasi. Karena kan kita kegiatan kemana, istri misalnya di rumah atau istri yang ada kegiatan juga, anak juga punya kegiatan juga, ya salah satu perekat kita yaitu komunikasi. Ya, situasi atau zaman sekarang kan tidak sulit lah. Iya, apalagi sekarang lebih gampang dengan VC itu ya. Komunikasi kan banyak. Tapi kuncinya itu tadi, jalin komunikasi, kemudian juga bukan hanya melalui alat komunikasi, tetap pada saat sekali waktu ketemu ya manfaatkan itu untuk memberikan komunikasi secara langsung. Apalagi kan apalagi anak kita kan berjauhan dengan kita. Iya. Anak saya di Jakarta, ada yang 2 orang di Jakarta, kita di sini. Pada saat kita ketemu ya tadi istilahnya kita berikan santi-aji lah. Seperti karena kan dia akan menghadapi dunianya dia nih harus dipersiapkan juga dari sekarang gitu loh. Tapi Bapak juga udah kebiasaan bikin mandiri mereka Yona dari didikan dari Ya kan dari dulunya kan kita tadi sering pindah-pindah tugas, bahkan mungkin hampir setahun sekali kita berpindah tempat penugasan dari satu kota ke kota yang lain lah. Kalau misalnya anak-anak selalu mengikuti, awal-awalnya waktu kecil mereka ngikutin terus, tetapi ketika sudah masuk SD, nah emang kasihan kalau kita bawa ajak akhirnya. Waktu itu saya stay di Purwakarta, pernah dinas di sana, tinggal di sana, kalau istri sama anak di sana, jadi saya pindah-pindah tugas juga keluarga di situ. Artinya sering kita secara dipisahkan oleh jarak lah. Nah, kan tetapi kan di situ pondasi-pondasi terhadap anak sendiri kan harus kita kuatkan. Ya dari tadi langsung dari orang tuanya, kemudian juga peran dari sekolahnya juga. Jadi dan lingkungannya juga, jadi memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak itu untuk ya supaya dia jangan sampai melebihi batas lah. Oke. Baik, dan saya dengar Bapak juga pas lagi dinas di Jawa Barat ini pernah jadi aktor. Nah, itu ceritanya gimana kalau tiba-tiba Bapak jadi artis aja gitu? Jadi waktu itu saya menjabat Kapolsek, namanya Polsek Sumur Bandung. Jadi Polsek Sumur Bandung ini lokasinya tidak jauh dari pemerintah kota Bandung, kota Madya Bandung. Jalur di situ wilayah Sumur Bandung ini Braga sekitarnya, wilayah pertokoan, wilayah juga banyak lokasi-lokasi spot-spot bangunan-bangunan yang memang ikonik lah. Iya, betul. Di tengah-tengah pusat kota Bandung itu. Dan kebetulan pada saat itu yang sinetron judulnya itu Preman Pensiun itu memilih tempat Bandung sebagai tempat lokasi syutingnya. Jadi sekitaran wilayah hukum saya dan sering hampir tiap hari nongkrongnya di Polsek. Awalnya tuh saya nggak ikut. Awalnya saya nggak ikut episode 1, episode 2. Tapi mereka nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol, diskusi lah biasa. Kita ngobrol-ngobrol sama produsernya, sutradaranya, sama para pemainnya, kru-krunya lah. Nah, setelah yang kedua nih pensiunnya ini kan waktu itu tuh pensiunnya si yang faktor utamanya almarhum Didi Petet tuh meninggal dunia. Nah, disitulah preman pensiunnya itu mau selesai. Jadi mau selesai itu sampai di situ, sampai episode kedua. Saya bilang ke sutradara, kemudian ke produsernya juga dulu tuh Pak Agus kalau nggak salah. Pak, saya bilang kalau namanya ibaratnya preman di sini dikonotasikan apa sih? Preman ini kan dikonotasikan sebagai istilahnya ada pelanggar aturan lah, ya kan? Nah, kemudian pensiun ini konotasinya bukan hanya meninggal. Pensiun dia menjadi dari pelaku kejahatan ataupun pelanggar itu, dia pensiun itu artinya kan dia berhenti itu satu, tobat, dia melakukan pekerjaan yang lain. Yang kedua dia meninggal. Yang satunya lagi kalau yang nggak tobat bagaimana? Dia masuk bui. Itu harus masuk semua, message itu harus masuk ke masyarakat. Bukan hanya karena Didi Petet meninggal, ya udah selesai. Kemudian yang sebagiannya lagi sudah tobat jadi tukang bubur, jadi tukang lontong, macam-macam tuh. Yang copet-copetnya itu jadi tukang jualan lah. Iya, betul. Bukan hanya pensiun itu bukan hanya 2 itu saja gitu loh, bukan hanya endingnya di situ, tetapi ada yang memang dia tidak tobat, tidak pensiun dari jadi kejahatannya,
ya Mas Subui berhadapan dengan hukum. Betul juga tuh Pak Kapolsek waktu itu kan. Jadi kasih masukan. Iya. Oke, saya bilang, saya minta waktu sekian minggu, saya susun dulu skenarionya, saya buatkan yang berikutnya yang ketiga. Tetapi saya minta syarat. Apa minta syarat? Apa saya bilang? Pak Kapolsek wajib main. Loh kok bisa? Lah kan Pak, kalau Mas Subui urusannya sama siapa? Oh iya sama polisi. Nah polisinya saya pengen polisi langsung gitu loh. Jadi nggak pakai aktor lagi, langsung yang bersangkutan. Cari gampang. Cari gampang. Karena kan kita sudah biasa. Kalau dilihat modelnya Bapak kan tampangnya waktu itu kinyis-kinyis cakep gitu ya. Lah sekarang kan cakep gitu. Masih muda. Kalau sekarang ya separoh. Sudah dewasa kalau sekarang. Bukan tua. Matang. Matang itu. Nah dari situ akhirnya dia kemudian beberapa minggu kemudian datang lagi. Pak sudah jadi skenarionya. Begini-begini nanti Bapak ikutan main. Nah terus gimana dialognya kan gitu kan, kita tahu dialognya ngomong apa. Sudah Pak, pokoknya Bapak imbangin ini ngomong begini, si lawan main Bapak ngomong begini, Bapak imbangin dengan bahasa Bapak sebagai polisi. Simple ya, enak saja kan, nggak pakai skenario, nggak pakai apa percakapannya, dialog itu. Lah, kok enak sekali kamu lah kan Bapak sudah terbiasa, apakah lebih alami katanya. Iya betul. Ya, dikerjain lah. Betul, jadi ya disitulah jadi ngikut. Sampai berapa lama ini Dan? Ya waktu itu pokoknya sampai dengan selesai episode yang ketiga, pokoknya nggak ada peran dengan polisi, pakai saya, kemudian anggota saya kanit reskrimnya juga ikutan main sama anggota. Boleh berarti ya Dan ya, kalau dalam dunia kepolisian tuh hal yang seperti itu selama positif nggak masalah berarti. Ya tentunya kan kita izin juga ke Satuan Atas, ke Bidumas, ke Pak Kapolda dulu di sana kita izin dulu bahwa ada begini-begini. Oke, yang penting membawa muatan positif untuk organisasi kan gitu intinya. Pada intinya itu ya. Nggak kanan pengen jadi aktor lagi sekarang. Nggak lah jadi polisi aja Mbak. Nah kalau tadi itu sisi yang lain ya, ternyata berarti Bapak pernah punya pengalaman hal yang seperti itu walaupun tetap statusnya sebagai seorang polisi. Nah kalau kebayang nggak kalau Bapak bakal jadi Kapolres juga nih? Ya tentunya begini. Kalau dari sisi karir di organisasi kita kan sudah jelas SOP-nya, terapannya terkait masalah job, pangkat dengan jobnya itu kan menyesuaikan. Tentunya kembali lagi itu sebetulnya merupakan harapan ya, wajar saya kira ya. Kita selaku anggota Polri yang memang karir, kita memiliki sudah mengetahui SOP secara hierarki tadi. Oh saya pertama kali dinas ini di tingkat misalnya Pamapta atau dulu Pamapta, sekarang Pak SPKT, penerima laporan, kemudian naik nanti itu di kepala unit, jenjang karirnya, kemudian di kepala satuan, dari kepala satuan ini misalnya jadi staf mana, kepala bagian operasi atau entah jadi Wakapolres, kemudian jadi Kapolres, itu memang jenjang-jenjang yang sudah pakem SOP di organisasi kita. Akan tetapi untuk apakah saya nanti bisa menjadi Kapolres itu atau tidak, itu kan kembali kepada rezeki kita. Yang penting tentunya kan yang penting kita bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik saja sudah. Pastinya organisasi pun akan istilahnya akan memberikan penilaian positif dari sisi situ. Ketika kita bekerja baik, ketika kita memang bekerja tulus ikhlas ke masyarakat, tentunya akan berbalik kepada diri kita gitu loh. Tentunya sampai saat inilah kita bisa mendapatkan kesempatan jadi Kapolres, yaitu tadi, itu berproses-proses dari sebelumnya. Kalau kita balik, andaikan kita ini nakal, andaikan kita ini berbuat pelanggaran, mungkin saat ini belum tentu saya bisa saat ini seperti ini jadi Kapolres gitu. Iya. Terus kepikiran nggak Dan kalau saya bakal ditaruh di Polres Probolinggo Kota di daerah Jawa Timur nih ya. Ya sekarang untuk jabatan saja kan kita hanya harapan, hanya berharap. Ya urusan dapat atau tidaknya kan sudah urusan yang di atas. Yang di atas ini kan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pejabat yang di internal kita kan gitu di atas kita kan yang menentukan. Itu saja itu kita berharap. Nah kalau apalagi tempat area itu kita yang tidak ada yang tahu. Artinya kan kalau kita prinsipnya dari Sabang sampai Merauke.
Miangas sampai Pulau Rote. Dari awal kan doktrin dari pendidikan kita kan seperti itu. Siap ditempatkan di mana saja. Yang penting jangan jauh-jauh dari Tugu Monas, Tugu Hasan. Enggak, itu. Oke. Artinya Bapak juga begitu penempatan di Kota Probolinggo langsung belajar nih karakteristik orang Kota Probolinggo kayak apa dan gitu ya. Tapi rasanya cepet banget adaptasinya Yonan. Ya, alhamdulillah itu bagian dari apa namanya? Kita kan tadi proses-proses tadi menempa kita dari sisi secara kemampuan diri kita pribadi, kemampuan diri kita tuh baik skill ataupun knowledge-nya, pengetahuan ataupun keterampilannya dari sekolah, kemudian pengalaman tugas. Tentunya ini merupakan akumulasi yang akan menempa kita sekarang gitu loh. Ya alhamdulillah tentunya untuk beradaptasi itu juga tidak terlalu sulit gitu loh. Kita pelajari karakternya seperti apa, tentunya kita bisa pandai menempatkan diri, dan tentunya yang paling penting juga ya tupoksi kita saja kita jalankan. Oke. Bapak, saya sering kali melihat selama Bapak bertugas di Probolinggo ini, biasanya kan kadang suka ikut bersolawat, ikut grup hadroh. Saya jadi penasaran juga, apa bener nggak sih kadang sering digojlokin nih sama Bapak Wali Kota gitu ya, sering digojlokin. Dia Pak Kapolres kan lulusan pondok pesantren, bener nggak sih, Nan? Jadi karena Bapak sering aktif juga di kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan akrab banget dengan anak buah yang suka main hadra gitu ya, sampai ngikut di situ. Nah, kalau obrolan itu kita satu seruput dulu lah, minum dulu lah. Oke, saya mau gitu boleh. Minum dulu. Ini nggak terlalu manis karena hidup sudah manis katanya komandan. Jadi ini terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut memang sudah tidak asing bagi saya pribadi. Ini kaitannya Hobi-hobi atau? bukan, kaitannya dengan waktu saya dari background saya dulu waktu kecil sebetulnya. Tadi kan yang waktu pertama itu kan langsung di sisi sudah lulus SMA ya. Sebetulnya ada masa saya dari kecilnya, dari mulai SD kelas 1, kelas 2 begitu, saya sudah sering berhubungan atau misalnya tidak jauh-jauh dari lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren dan juga selain pondok pesantren juga saya juga sekolah agama juga. Nah di situ kan diajarkan juga. Jadi melekat ya, Dan? Ya artinya bukan hal yang asing lah. Jadi ketika masuk ke kota Probolinggo ini banyak kegiatan sholawatan, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama agama Islam, tentunya sudah tidak asing lagi. Bukan saya dulu resmi menjadi seorang santri sebetulnya. Tapi sekolah Itu dari situasi keadaan sih sebetulnya. Kebawa juga ya, Dan? Situasi keadaan begini agak sedikit sebetulnya kalau tergantung cara pandang ya. Kalau dari pandang satu sisi mungkin cukup memprihatinkan lah. Tetapi dari sisi lain mungkin hikmahnya ada. Artinya begini, waktu kecil saya dari kelas 1, kelas 2 SD itu saya sudah mencari bukan hanya sebagai seorang anak yang untuk belajar dan bermain. Dulu waktu saya belajar dan waktu bermainnya diganti dengan mencari uang. Mencari uangnya itu sudah dengan saya berjualan. Ibu saya memasakin, kan ibu saya di rumah itu buka warung nasi, kebetulan nggak jauh dari pondok pesantren. Nah, saya sering dibuatkan misalnya, kalau ini tergantung sekolahnya bagian pagi atau bagian siang. Kalau masuk pagi berarti pulang sekolah sampai dengan sore itu saya jualan. Jualan apa? Gorengan tuh ya, kayak kalau bahasa sini tuh ote-ote ya. Bakwan itu ote-ote. Kalau namanya di sana ada makanan namanya yang dibuat dari singkong yang isinya sambal oncom. Combro namanya. Di sana combro ada misro, amisnya di dalam, di jero itu di dalam. Bikinan ibu? Ya, ibu saya buat, saya minta dibuatkan, kemudian saya jualan keliling kampung. Enggak di area pondok pesantren? Tidak hanya itu saja, jadi ada beberapa item saya jualan itu. Jadi jam sekian saya jualan keliling untuk menjajakan gorengan tadi. Kalau dulu pakai tampai itu ya. Nah, di atas kepala itu jualan itu. Kemudian kalau menjelang sore waktunya makan santri-santri itu, saya bawa juga makanan dari warung ibu saya itu dibawa ke
pondok pesantren itu kan santrinya ada santri Banyak. wanita, ada yang tidak hanya santri itu santri laki-laki atau wanita itu ke tempat warungnya, ke tempat makan, tetapi yang ini bisa kita antar, kita bawakan gitu. Iya. Nah akhirnya proaktif supaya cepat laku kan. Aduh, Saya bantu ibu dulu. Jadi saya bawa ke sana, udah habis, selesai itu habis. Jadi ya saya sering gabung sama santri itu. Kalau di sana baca diba dulu tuh diba Ya, ya. di Sekali itu isinya kan selawatan semua banyak kan. betul. Jadi Diba. sambil jualan itu ya, Dan. Ya, jadi Saya sambil jadi dapat juga. uangnya, saya dapat ilmu juga, belajar lah. Jadi kayak semacam santri ilegal lah, santri gelap. Tidak masuk dalam struktur santri, warga santri di situ, tetapi hari-hari saya di situ banyak. Iya, banyak Nah, hikmahnya. sambil agak selain di situ juga malamnya suka misalnya di masjid. Itu saya sudah sampai SMP SMA juga itu berlanjut. Jadi saya sudah bisa di situ belajar juga kitab, dulu Sapina dan lain-lainnya. Kemudian di sekolah agama juga saya ada, selain sekolah SD juga saya sekolah agama. Juga sering di masjid kampung saya itu orang-orang tua isinya jamaahnya orang tua, nggak ada yang bisa baca ya, hanya saya yang baca itu kalau tiap malam Jumat rutinan lah. Saya yang mimpin di situ baca di itu. Oh, ada sebenarnya dari dulu ya, Dan ya. Ya, jadi waktu itu dari sisi waktu bermain saya gunakan untuk mencari uang untuk sekolahnya dapat, ilmunya juga jadi dapat gitu loh. Iya, Masya Allah. Cuman memang, tapi main saya berkurang nggak? Saya rasa dulu tidak juga. Kenapa? Karena musim layangan saya bisa main layangan, musim kelereng saya main kelereng. Artinya Menikmati banget. saya nikmatin situasi begitu. Kalau dari sisi saya menikmati ya. Tetapi kan kadang-kadang orang lihat tuh kasihan masih kecil udah betul. jualan. Kadang-kadang juga Mandiri, di hari misalnya hari Minggu gitu, hari libur gitu, ini belum waktunya jualan yang ini. Saya sempat juga di misalnya pinggir jalan gelar tikar di pinggir jalan itu kan saya suka baca buku komik, baca novel segala macam, bekas-bekas itu diambil dari kakak saya yang pertama yang kuliah. Itu kalau pulang ke rumah kan bawa majalah macam-macam lah, bekas-bekas. Saya habis baca, ya setelah saya baca kan daripada dibuang, saya jual pinggir jalan, jualan Ide buku. ini ya, kreatif banget dari kecil nih ya. Yang penting bisa menghasilkan duit Nah, gitu ya. Jadi saya sekolah itu dulu, alhamdulillah dapat uang tuh, saya sudah bisa Biaya diri sendiri ya, Masya nabung sambil Allah. nabung. Aduh, ibunya jadi tambah cinta banget nih kayaknya sama bapak nih kayaknya ya. Udah tahu ini anak yang mandiri, udah bungsu gitu ya. Musuh. Ah, Ya kita ternyata kisahnya nggak nggak seperti yang kita bayangkan langsung jadi Kapolres kayak sekarang. Semuanya berproses juga dari awal ini ya. masing-masing orang kan mungkin punya kisahnya. Kisah ya. sendiri. Dan Ya itu itu yang membentuk kisah yang kita loh. membuat ini ya, Dan ya. Itu yang membentuk kita. Jadi artinya karakter kita ataupun istilahnya kadang kan orang kalau misalnya terlalu dini nabobokan, mentalnya itu yang kurang. Nah, kita sudah dibentuk dari kecilnya seperti itu. Bukan mental baja. Iya, jadi ketika di pendidikan, wah jungkir balik segala macam di Biasa. pendidikan tuh istilahnya ada perasaan apakah tertekan, pressure segala macam. Saya anggap ya biasa. Kalau saya di luar makan mungkin lebih enak, kalau di sini makan gratis, makan diberikan, minum diberikan gratis semuanya kan. Tapi Kita syukuri gitu. Iya. Jadi rasa syukur kita tuh akan lebih gitu loh. Iya, betul. Ini adalah salah satu hikmah atau kisah yang bisa kita ambil atau kita petik hikmahnya dari kisah dari kecil itu tadi, benar. Pasti beda ya mentalnya nih. Nah, terus sekarang kita balik lagi nih. Aduh, saya kadang-kadang saya minum aja deh, kayaknya nggak bisa ngomong. Karena kisah Bapak ini seperti yang tidak saya bayangkan. Bayangan saya Bapak adalah ya seperti itulah sampai jadi seorang Kapolres. Ternyata luar biasa ya perjuangannya. Dan ini benar-benar menginspirasi kita buat kalangan muda itu biar nggak menjadi anak-anak yang manja gitu ya, Dan ya. Nah, kalau dari sisi penugasan, Dan, Bapak itu paling berkesan tugas di mana sih? Tapi kadang-kadang sih setiap orang pasti bilangnya tugas dimanapun pasti ada sesuatu yang berkesan gitu ya. Ya memang betul. Beda-beda. Artinya ketika kita sudah menikmati pekerjaan kita, ya tentunya di setiap area, setiap wilayah penugasan kita masing-masing ada hal-hal yang memang berkesan, ada hal-hal yang memang
Artinya karakter, karena masing-masing kan daerah kan ada karakter sendiri. Karena memang saya lebih lama dinas dulu, perjalanan dinas saya ini kan di Jawa Barat. Nah, tentunya kan banyak hal-hal yang memang berkesan di situ karena lama dinasnya di wilayah seputaran Jawa Barat. Itu pun Jawa Barat itu tidak di satu tempat, di kabupaten ini setahun kemudian ke kabupaten Beda ini. juga ya. Artinya semua banyak kesan, banyak saudara, banyak kawan. Nanti setiap penugasan kan kita nambah teman, nambah persaudaraan. Jadi Bapak bayangannya adalah setiap saya pindah pasti saya nambah saudara gitu ya. Ya, jadi istilahnya kita sudah mau ditempatkan di mana saja sudah ada garis tangannya sudah. Pokoknya ketika kita berada di satu tempat manapun tadi, menjadi apapun juga, prinsip saya sudah kita bekerja semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan gitu loh. Mau di mana saja, mau jadi apa saja sudah. Bapak kalau di Probolinggo apa sih Bapak yang paling berkesan nih? Kali aja ada sesuatu yang menyentuh atau apa yang paling istimewa menurut Bapak nih? Ada cerita apa nih? Kalau kota Probolinggo ya tadi setiap daerah kan tadi masing-masing karakternya ya. Untuk kota Kalau di sini? Probolinggo ya mungkin salah satu tadi juga berkesan di mana di sini banyak masyarakat yang seneng untuk kegiatan sholawatan ini di sini luar Jadi biasa. Bapak juga akhirnya menikmati banget gitu ya? Ya, salah satunya itu selain artinya selain di bidang penugasan saya istilahnya dalam hal mengelola situasi Kamtimas. Tapi di sini kan cenderung juga masyarakatnya alhamdulillah Religius you know. ya selain religius juga tidak begitu sulit untuk kita ajak dialog komunikasi ketika ada satu permasalahan. Itu yang saya syukuri. Artinya itu kan berpengaruh kepada keberhasilan tugas kita sendiri. Kan mungkin ada di satu wilayah yang memang karakter orangnya keras. Ketika diajak ngobrol ini kadang-kadang ngotot tetap tidak mau kan ada juga. Tapi di sini cenderung artinya alhamdulillah masyarakat di Bisa, sini enak untuk kita ajak komunikasi dan bermitra di dalam pengelolaan Kamtibmas. Oke. Yang kata orang pendalungan macam-macam itu ternyata setelah kita masuk berada di sini, wah nggak sewah yang diceritakan orang luar sana bahwa pendalungan tapal kuda nih karakternya begini-begini, ternyata tidak. Ya tergantung kita bisa membawanya seperti apa gitu. Oke, baik. Artinya Bapak kalau saya lihat ternyata ketika ada kegiatan sholawatan, ya memang Bapak merasa bahwa kembali mengingat masa kecil dulu akhirnya nih ya. Jadi pantesan semangat banget nih. Ya, ini kalau saya katakan bahwa dari banyak hal yang kita sampaikan di hari ini pada Sobat Suaka bahwa semua yang kita capai hari ini itu juga melalui proses yang panjang ya dan itu tidak semudah yang dibayangkan juga. Nah, saya melihat Bapak juga bekerja secara profesional dalam berbagai hal, termasuk juga untuk ketegasan ketika Bapak berada di luar dalam kondisi yang diperlukan ketegasan, orang jadi takut juga lihat Pak Kapolres nih. Padahal kalau pas lagi biasa-biasa aja, lagi di jalan, ketawa-ketawa, guyon sama orang banyak. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, wah, Bapak juga jadi sangar juga nih. Ya, ini artinya kan sebagai seorang polisi Bapak memang lebih banyak mengedepankan humanis itu kayaknya ya Pak. Ya artinya memanusiakan manusia itu kan sudah menjadi kewajiban kita. Tentunya tadi plus minus segala macam situasi tadi tergantung tadi saya sampaikan tergantung bagaimana kita membawa. Kita upayakan ketika ada satu permasalahan di sini ya kita secara kooperatif, kita secara musyawarah kan kembali ke hasanah budaya bangsa saja sebetulnya. Hanya memang tadi tergantung kita bisa membawanya atau tidak. Nah itu prinsip bagi saya sehingga yang katanya orang di sini bla 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 itu pun tidak gitu loh. Sebetulnya ya enak untuk diajak komunikasi itu enak, asalkan kita memang mau turun, mau kita langsung pahami situasi keadaan yang ada, tentunya kita tawarkan opsi-opsi untuk sebagai solusi kalau ketika ada permasalahan, ya insya Allah lah kalau misalnya saya kira kan manusia ini kan pada dasarnya warga masyarakat kan ingin berjalan situasi ini dalam keadaan baik. Ketika ada hal-hal yang mengganggu situasi baiknya tadi, otomatis kan perlu saran masukan bagaimana supaya cara baik lagi kan gitu. Nah ini ketika kita masuk di situ untuk memberikan advice ataupun saran masukan yang baik untuk mereka, saya kira ya insya Allah mudah-mudahan tidak akan sulit gitu loh. Oke.
Nggak terasa ya, Dan. Jadi di sini sudah 2 tahun 8 bulan. Cepet banget ya. Saya ngerasanya kayaknya kemarin, ternyata udah 2 tahun 8 bulan. Banyak hal yang sudah Bapak lakukan untuk Kota Probolinggo ini, kemudian kolaborasi yang baik dengan pemerintah kota, dengan para stakeholder, dengan anak-anak bahkan ya. Suka saya lihat anak-anak juga kadang suka main ke Polres di sini untuk belajar agar menjadi sosok polisi yang dicintai anak-anak. Wah, banyak hal lah yang sudah dilakukan selama 2 tahun 8 bulan. Mungkin ada pesan apa yang Bapak sampaikan kepada para sobat Suaka, mulai dari kalangan muda, kemudian juga termasuk seluruh warga yang juga menjadi bagian dari Polres Probolinggo Kota ini. Mungkin karena ini kan sebagian dari program inspiratif ya, memberikan inspiratif bagi para sobat-sobat Suaka nih ya. Kalau memang hal ini bisa dijadikan satu inspiratif, ya alhamdulillah. Tentunya seperti yang sering saya sampaikan ketika saya berbicara ke warga masyarakat di beberapa komunitas manapun, termasuk juga di beberapa komunitas istilahnya masyarakat atau kelompok masyarakat yang rentan ataupun yang misalnya menurut secara physically mana mungkin sih saya bisa sukses kan gitu. Mana mungkin sih saya bisa berhasil di dalam mengarungi hidup ini atau masa depan saya. Saya sering bilang di situ ya kita harus percaya diri gitu. Harus percaya diri dan harus optimis. Tidak ada yang tidak bisa gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin Tidak juga. ada yang tidak mungkin. Ya bisa jadi karena ini saya bercerita terkait dengan pengalaman saya. Siapa sih yang nyangka? Anak yang dulu tukang jualan buku di pinggir jalan, tukang jualan gorengan OT-OT keliling kampung, kok bisa jadi Kapolres? Artinya sekolah bisa lanjut, pendidikan lanjut, kemudian juga pekerjaan dan saat ini jadi polisi dan bahkan saat ini jadi Kapolres. Memang prosesnya memang panjang, prosesnya memang tidak mudah, tapi itu kita harus hadapi gitu loh. Dan itu kita harus memang mau apa istilahnya? Yakinkan diri kita bahwa kita mampu ketika kita melewati. Jangan ragu-ragu ketika melihat satu hal yang menjadi, waduh ini masalah nih. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya macam-macam sering yang disampaikan oleh orang itu. Yakinkan diri kita masuk saja, kita ikuti proses itu, insya Allah dengan tentunya dibantu dengan doa ya. Insya Allah pertolongan Tuhan, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala juga istilahnya akan diberikan ke kita yang memang kita yang betul-betul mau kerja keras kan gitu. Ya buktinya nggak usah jauh-jauh kan gitu. Artinya kalau ini bisa menginspiratif ya, menginspirasi teman-teman atau sobat-sobat Suaka, ya buktinya saya sudah lah. Nggak usah yang lain-lain. Orang tua bukan orang-orang dari yang berada, bahkan saya dari kecil sudah bukan itu hobi ya, bukan dibiasakan karena memang kebutuhan supaya saya bisa berlanjut sekolah. Jadi SD, SMP, Bapak sendiri dari yang SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya tidak minta ke orang tua untuk bayaran ABC-nya. Jadi saya itu dari SD, SMP. Nah, ke SMA memang malu. Sudah ada malu memang. Karena anak SMA bagaimanapun secara alami. Iya, kita malu dengan lawan jenis kalau kita jualan-jualan begitu kan malu. Tapi saya butuh kan gitu. Apa yang saya lakukan? Ya saya lari ke pasar. Saya sempat di situ selama saya jualan di pasar kan? Bukan jualan, saya tidak punya toko. Jadi kulinya, jadi misalnya saya sekolah pagi gitu sampai siang, pulang sekolah saya ke pasar ngiloin gula, minyak. Sampai segitu. Iya. Saya pulang ke pasar itu mulai dari karena paginya jam 6, saya ke pasar jam 2 subuh, jam 3 subuh buka kios, kemudian saya bantu-bantu di situ beres-beres. Jam 5 saya pulang, persiapan sekolah, siangnya saya balik lagi, ngiloin itu. Sampai dengan beres-beres terakhir tutup kios. Itu yang saya lakukan ya tadi, kebutuhan juga. Iya. Artinya, pernah nggak nih ketemu sama orang yang pemilik toko yang dulu-dulu itu? Ya pernah dong, makanya kan saya sampaikan beliau juga kan, wah nggak nyangka si Wadi. Aduh, jadi iya, yang dulu tukang panggul-panggul di pasar tuh saya kan mau dipanggul juga. Jadi apalagi kalau dari libur sekolah, itu kan hari Minggu misalnya, sudah saya dari subuh kan sampai siang full di sana. Ya kalau yang belanja orang jualan tuh orang dari kampung-kampung belanja ke pasar, beli ini kan
kita dari warung dari kios ke tempat kendaraan, itu kan kita yang manggulin gitu loh. Ya lumayan dari situ dapat 100 perak kalau dulu kan. 100 rupiah, kadang 50 rupiah. Jadi kalau dulu Bapak itu gaganya bukan karena main atau nge-gym ya kalau dulu, tapi karena manggul barang ini. Alami. Alami. Ya, Nggak alami. pakai alat-alat nge-gym Alhamdulillah ini ya. kita jadi sehat kan gitu. Oke. Iya, Bapak, kapan Bapak butuh waktu untuk benar-benar istirahat atau healing? Karena kalau melihat jadwal Bapak sebagai seorang Kapolres ini harus sering-sering terjun ke masyarakat, belum lagi tugas yang kedinasan. Bahkan kadang saya melihat Bapak juga sekilas sempat tertidur sebentar gitu ya. Itu rasanya nikmat sekali saya melihat, sehingga nggak ada yang berani ganggu walaupun hanya 5 menit. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak mengatur ritme waktu untuk bisa Itu tadi, itu bagian dari resiko ya. Dan itu pun harus kita ambil. Jadi ketika saya jadi Kapolres sekarang, aduh, kapan ya saya nih harus misalnya nih Iya. hari Minggu nih hari tidak boleh diganggu. Saya dengan keluarga mau healing, mau bisa, jalan-jalan. Nggak bisa kita seperti itu. nggak bisa. Ketika kita sudah menjadi ini artinya full 24 jam waktu kita memang untuk kepentingan masyarakat melalui organisasi kepolisian. Itu prinsipnya, Mbak. Itu yang prinsip yang kita pegang. Jadi terus kapan waktu liburan, waktu healing dengan keluarga, waktu istirahatnya? Pokoknya di sela-sela itu ada waktu ya kita manfaatkan lah. Artinya enggak kita kadang-kadang kan ada yang Ada lebay. momen khusus Itu gitu kan ya. lebay lah. Artinya saya kira orang lebay kalau misalnya untuk hari Minggu ini saya mau jalan-jalan jangan diganggu, nggak bisa seperti itu kan karena kan kita punya kewajiban. Kita punya tanda kewenangan di sini, kita sudah disumpah jabatan itu artinya kita sudah siap dengan memang seperti itu. Tugas sebagai Kapolres mengelola situasi Kamtimas tidak bisa disuruh tunggu gitu loh. Mau rusuh atau mau rame jangan di jam hari Minggu ya. Jangan di jam Senin kan tidak bisa. Nah, itu kan kita harus siap full 1 kali 24 jam. Oke. Kerja saya anggap jalan-jalannya. Jadi tidak Ya, masalah. benar-benar dinikmati ya. Betul. Baik, sebagai closing nih Komandan, bahwa banyak hal yang bisa kita dapat dari perbincangan kita dengan sosok Pak Kapolres ini ya. Ada kisah yang mengharukan, yang membuat kita semangat juga, yang menginspirasi, bahkan membuat kita termotivasi. Wah, ternyata nggak nyangka kalau jadi seorang pejabat itu tidak harus benar-benar dari orang yang berada. Ya. Semua tergantung dari niat baik kita dan juga ikhtiar kita serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya. Dan Ya. sebagai closing mungkin Bapak ingin menyampaikan apa pada Sobat Suaka hari ini? Ya, tetap percaya pada kemampuan diri kita, tetap semangat untuk melakukan ikhtiar dan jangan lupa imbangi juga dengan kita minta kepada Sang Holy kita atas semua ikhtiar-ikhtiar kita bisa diberikan keberhasilan yang baik. Tentunya cita-cita dari masing-masing sobat Suaka ini bisa tercapai gitu. Kerja kerasnya, jangan lupa berdoanya juga. Oke. Baik, Sobat Suaka, demikian tadi untuk kisah inspirasi yang disampaikan oleh sosok Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani SHSIK MHUM LMH. Ya, kita tahu bahwa cerita beliau ini saya juga baru dengar secara langsung dari beliau ya, bagaimana perjuangannya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan jangan pernah patah semangat karena tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa menjadi sosok seperti beliau. Semoga menginspirasi seluruh Sobat Suaka dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suaka.